Saya mau bicara ini di mana akhir-akhir ini masyarakat Toraja banyak berbicara tentang Pak Pasilaga Tedong, adu kerbau di Toraja ya, yang mana Ketua BPS kalau tidak salah dengar itu menyurat ke Kapolri untuk menghilangkan atau meniadakan Pak Pasilaga Tedong karena ditunggangi dengan judi. Jadi sebenarnya ini Pak Ketua BPS itu bukan tidak setuju dengan Pak Pasilaga Tedong atau adu kerbau ya, tapi karena ditunggangi dengan judi dan hal-hal lain yang ada di situ. Kalau kita berbicara soal judi, ada yang mengatakan judi itu adat, ya toh. Pak Pasilaga Tedong itu adat. Memang Pak Pasilaga Tedong itu dulu tidak semarak seperti ini. Kalau dulu itu orang-orang yang tertentu yang di Pak Pasilaga Tedong, tapi sudah banyak saya dengar benar bahwa Pak Pasilaga Tedong dulu itu bukan petarung. Itu adalah kerbau yang dibelis, yang orang meninggal atau keluarga. Ya itu yang di Pasilaga itu diadu pada saat Pak Tedong atau Tamu Tedong, Tedong itu. Karena ya bisa dimaklumi sekarang kan ekonomi lebih baik. Dulu tidak mampu orang beli kerbau untuk dijadikan petarung. Nah sekarang orang luar yang sudah beli petarung itu. Orang diaspora yang banyak beli petarung. Kalau punya petarung itu nama kita di kampung hebat toh. Nah, akhirnya dibelilah jadi petarung. Tapi di satu pihak juga memang ada juga orang yang diuntungkan. Misalnya yang jaga kerbau, sudah saya dengar tadi dan itu benar, bahwa satu bulan itu 1,5 juta sampai 2 juta yang gajinya yang menjaga itu ternak kambing toh. Nah, itu memang ya dari segi perkembangan ekonomi lebih bagus. Tapi yang menjadi masalah itu adalah judinya. Itu yang disoroti oleh Ketua BPS. Jadi Pak Pasilaga Tedong itu hanya sarana itu. Nah kalau saya untuk menghilangkan atau mengurangi itu satu saja, kalau saya dari gereja, BPS menyampaikan ke seluruh jemaat, baik itu Toraja Utara atau Toraja, untuk tidak mengundang. Itu kan petarung itu diundang, dia juga tidak datang kalau tidak diundang. Yang jadi masalah di sini adalah bukan panitia yang punya hajat itu, anak tomate, keluarga yang mengadakan itu petarung, mengundang petarung itu. Tapi kan namanya mereka itu, yang petarung itu toh. Nah itu diundang, bukan dia yang datang. Dia tidak ada petarung. Kalau tidak pernah saya lihat ada Pak Pasilaga Tedong di luar kalau tidak ada acara orang meninggal. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut saya ya tidak terlalu susah lah. BPS menganjurkan ke jemaat-jemaatnya masing-masing, baik di Toraja maupun Toraja Utara, untuk tidak mengundang Tedong petarung untuk di Pasilaga di acara dia. Kalau Tedongnya sendiri, kerbaunya sendiri, tidak jadi masalah. Saya rasa itu. Namun saya juga lihat ada jemaat juga sudah disampaikan BPS sebenarnya gereja bahwa itu dilarang, tapi tetap dilakukan. Ya kayak jujur aja ini satu prestasi lah kemungkinan seperti itu. Nah gereja sudah menyampaikan bahwa siapa yang melakukan Pak Pasilaga Tedong dengan petarung tidak dilayani. Ada saya lihat, cuma tidak enak saya sebut namanya. Tetap
melakukan Pak Pesilga Tedong, petarung, diundang petarung. Tidak dilayani gereja Toraja, memang tidak dilayani, tapi mengambil orang luar. Ada yang pendeta yang emeritus, ada yang keluarganya yang diundang untuk melayani. Saya lihat untuk melayani. Jadi baiknya juga dari BPS menghimbau ke semua pendeta-pendeta yang baik itu emeritus atau semua gereja yang ada di Toraja harusnya ada rapat. Mungkin BPS yang memfasilitasi untuk satukan pendapat semua gereja untuk tidak melayani. Kalau ada masyarakat yang mengadakan Pak Pesilga Tedong dalam hal ini mengundang petarung. Ya. Jadi sekali lagi itu kuncinya ada di keluarga yang meninggal. Itu keluarga yang meninggal. Soal judi itu ada juga mengatakan judi itu adat dari dulu. Judi itu bukan adat, tapi sudah banyak saya dengar bahwa mengatakan bahwa judi itu bukan adat. Yang orasi di BPS itu yang mengatakan bahwa judi itu adalah adat. Bukan adat sebenarnya itu judi. Ya, itu judi. Judi itu ya selain Pak Pesilga, sabung ayam. Sabung ayam dulu saya tanya orang tua. Dari kapan ada itu sabung ayam? Jadi yang pas sabung ayam itu dulunya jadi alat untuk memutus perkara. Waktu mungkin Belanda belum masuk di Toraja waktu itu. Jadi di Pasipara tuh manuk, misalnya si A berselisih dengan si B, misalnya tentang sepetak sawah. Itu kan belum ada pengadilan. Tokoh-tokoh adat di daerah di situ membicarakan, tapi tidak selesai dibicarakan, tidak putus. Akhirnya diambillah ayam. A membawa ayam, satu B membawa ayam, saya diadu. Siapa yang menang ayamnya, itulah yang menang perkaranya. Nah, itulah ditunggangi, dilihat orang, wah ada tahu ini yang bisa dijadikan alat untuk main judi. Nah, datanglah orang-orang dari luar. Sebenarnya judi itu bukan tumbuh di masyarakat kita, pendatang itu judi. Nah, datanglah orang luar untuk jadikan kasih kala binte manuk itu dia jadikan judi. Wah ini enak dijadikan judi nih. Akhirnya menjadi judi lah sampai sekarang adu ayam itu. Sama dia sebenarnya adu kerbau ini karena perkembangan adu kerbau itu baru sekarang ada itu. Dulu-dulu tidak ada yang begitu. Tapi memang Pak Pesilga Tedong itu memang ada, tapi tidak semua orang. Yang orang-orang tertentu saja, itu orang kaya dia lah yang dipotongkan kerbau sapurandanan ke atas lah. Nah, tapi kalau sekarang kan semua orang sudah sanggup. Jangankan lagi 24, 100, 200 pun sudah ada sekarang. Nah, saya menghimbau ke BPS, Pak Ketua BPS ini supaya ini jangan berlarut-larut dan jangan berkembang ke hal yang lain lagi. Secepatnya mengundang semua gereja yang ada di Toraja dan Toraja Utara dan tokoh-tokoh adat. Undang semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah dalam hal ini kepolisian, bupati dan semuanya kedua kabupaten itu untuk membicarakan dan mengambil satu keputusan. Itu baru Pak Pesilga Tedong. Judi ini kan bukan hanya di situ, banyak. Adalah ayam, bukan itu saja, banyak. Kalau ada yang mengatakan di situ saya lihat di orasi itu masih dalam perut sudah ada judi, itu tidak benar. Tapi saya bisa saja orang jadikan judi. Yang kita pikir itu adalah untuk kepentingan secara umum. Itu yang kita. Kalau memang judi seperti dibilang ibu-ibu yang mendapat 5 juta kalau menjual itu betul itu. Betul. Tapi hanya sendiri. Banyak korban daripada yang
untung. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi itu saya harapkan ketua BPS untuk jangan sporadis lah seperti itu, dibicarakan secara komprehensif, semua hadir itu seperti itu, supaya judi ini, kalau berbicara dengan judi, bukan kali ini dilarang. Dari dulu itu bahkan ditembak orang, di Nanggala pernah ditembak orang, di mana ditembak orang, mati orang ditembak, tidak berhenti. Nah, ini juga tergantung dari petugas. Sebenarnya kalau berbicara judi, polisi yang lebih berkompeten untuk itu. Tapi gereja juga punya kompeten untuk menyampaikan ke masyarakat, ke jemaatnya. Tapi yang turun di lapangan itu harusnya polisi. Kalau soal judi, jadi boleh gereja, dalam ini gereja Toraja bersama dengan polisi dan lain-lain, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk. Tapi kalau bisa dibicarakan lah, jangan langsung menyetop seperti itu, langsung kaget orang. Karena masalah ini bukan masalah gampang, masalah ini sudah kronis. Soal judi, kalau kita bicara judi tidak ada habisnya. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ya toh. Tapi ya namanya ada orang sudah menikmati dari situ, ya tentu merasa itu mereka lebih merasa tidak melanggar lah.